lagi bisa mensucikan. Artinya apa? Tidak bisa kita pergunakan untuk bersuci wudu, membersihkan najis, cewek lah gampangannya. Tapi bisa kita pergunakan suci, kita bisa pergunakan untuk minum dan lain sebagainya. Nah, kriterianya air ini dikatakan tercampur. Di air ini dikatakan tercampur sehingga berubah karena sebab perkara yang suci. Lain lagi kalau air ini tercampur dengan perkara yang najis. Kalau ada air mutlak kecampuran dengan perkara yang suci, maka dihukumi dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi yang mencampurinya itu perkara yang najis, maka dihukumi ada dua macam ditafsir. Kalau yang mencampurinya itu perkara yang najis, dihukumi najis. Tapi ada dua tafsilan, dihukumi najis tapi ada dua tafsilan, perincian. Yang pertama adalah apabila air tersebut ada air sedikit, jadi kurang 2 dari 2 kola atau saember, saember kemasukan najis di kepercikan air kencing lah, kepercikan tok. Nah, air sedikit ini itu dihukumi najis, baik itu berubah ataupun tidak. Tapi kalau airnya banyak, maka dilihat, gak langsung dihukumi najis. Kalau airnya banyak di sini maksudnya lebih dari 2 kola, sedikit di bawahnya 2 kola. Kalau airnya itu banyak lebih dari 2 kola, maka dilihat ia berubah apa enggak. Kalau berubah dihukumi najis, kalau enggak ya enggak najis. Itu juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari banyak ulama yang meriwayatkan, salah satunya adalah Sunan Abi Dawud, yang mana Nabi berkata, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Ketika air itu mencapai 2 kola lebih, 2 kola, maka air itu tidak dihukumi keberadaannya najis. Artinya masih tetap suci ketika air itu mencapai 2 kola, kata Nabi, maka air itu tetap suci. Ini masih umum. Kata-kata Kanjeng Nabi ini masih umum. Jadi hadis Kanjeng Nabi ini mempunyai 2 makna. Kalau dilihat dari kata-kata Kanjeng Nabi, mempunyai 2 makna. Yang pertama adalah mafhum mukhalafah, kebalikan dari kata-kata Kanjeng Nabi. Ketika air itu mencapai 2 kola, maka air tersebut kalau kena najis tetap hukumnya tidak najis. Berarti kalau air itu pemahaman mukhalafahnya kebalikannya, kalau air itu sedikit maka dihukumi najis. Itu yang pertama pemahaman. Kalau air itu sedikit maka dihukumi najis, baik itu berubah atau enggak dihukumi najis. Yang kedua ada pemahaman seperti ini. Ketika air itu lebih dari 2 kola, maka dilihat apakah air ini berubah atau tidak. Kalau berubah ya hukumnya najis, kalau enggak ya enggak najis. Maksudnya berubah di sini adalah berubah salah satu dari sifatnya air, yang mana air itu mempunyai 3 sifat: baunya, warnanya,
terus rasa. Ketika ada salah satu saja yang terdapat pada air yang terkena najis dari 3 sifat ini, maka air tersebut dihukumi najis. Jadi ditafsir, gak langsung dihukumi kena najis berarti najis, tapi dihukumi didelok sih, airnya sedikit najis, berubah atau enggak ya najis. Airnya banyak didelok sih. Jadi maksudnya itu itlaqul hukmi fi maqamit tafsil atau memutlakkan hukum atau mengumumkan hukum itu, padahal hukum itu masih berpotensi ditafsir. Itu adalah sebuah kekeliruan. Tapi harus dilihat dulu. Ini kolam renang akan dibuat. Kolam renang kan ombok 2 kolam. Oh iya nomor itu boten napa-napa, boten langsung dihukumi najis. Tapi didelok sih, itu berubah napa boten. Kalau berubah airnya sak kolam renang itu nggih. Nek boten nggih saged tambal itu. Mandi nomor itu nggih saged mensucikan. Itu adalah syarat yang pertama. Jadi yang merubah